Tema yang dibahas kali ini adalah mengenai dilema dalam pemberian opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dalam audit atas Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD. Tema ini menarik untuk dibahas mengingat saat ini banyak BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD yang tidak dapat mencantumkan belanja dan beban pegawai PNS dalam laporan keuangannya, padahal nilainya cukup material. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Mengawali pembahasan ini, kita samakan dulu pemahaman mengenai opini audit. Ada 4 jenis opini auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak wajar atau TW, dan tidak memberikan pendapat atau TMP. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dapat diberikan oleh auditor jika laporan keuangan auditan memenuhi seluruh syarat sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan auditan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, laporan keuangan auditan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum atau lazim. Yang ketiga, laporan keuangan tidak mengandung kesalahan pada asersi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang mencakup keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, klasifikasi, keberadaan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan pengungkapan. Ketidaksesuaian dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan kebijakan akuntansi yang berlaku umum atau lazim, serta kesalahan pada salah satu atau lebih asersi yang berdampak material terhadap laporan keuangan mengharuskan opini auditor dimodifikasi dari opini wajar tanpa pengecualian. Tentunya, aspek materialitas salah saji harus dipertimbangkan dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Sekarang kita fokus pada opini atas laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD. Pelaporan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah harus mematuhi kerangka pelaporan keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 mengatur bahwa Pasal 1 Ayat 1 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dengan demikian, Permendagri 79 tahun 2018 berlaku terhadap semua BLUD, baik yang berstatus sebagai badan daerah atau OPD maupun yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Pasal 50. Struktur anggaran BLUD terdiri atas pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD. Pasal 55. Ayat 1. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 50 huruf B terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Ayat 2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi. Ayat 3. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain. Pasal 99.
Ayat 1, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Ayat 2, laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Permasalahan yang terjadi pada BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD adalah bahwa belanja pegawai PNS yang mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan penunjang, dan tenaga non-kesehatan tidak dianggarkan pada DPA BLUD, tetapi dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada realisasi belanja pegawai PNS pada pembukuan BLUD Rumah Sakit Daerah. Dan oleh karena itu, belanja pegawai PNS tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional BLUD Rumah Sakit Daerah. Padahal para pegawai PNS tenaga medis, tenaga penunjang kesehatan, dan tenaga non-kesehatan tersebut merupakan komponen penting yang memberikan pelayanan dan menghasilkan pendapatan di BLUD yang bersangkutan. Belanja pegawai PNS pada BLUD Rumah Sakit Daerah merupakan belanja yang bernilai cukup material tentunya. Sumber yang cukup kompeten di lingkungan pemerintah daerah menjelaskan bahwa untuk BLUD yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, belanja pegawai PNS BLUD tidak dapat dimasukkan ke dalam DPA BLUD karena penganggaran di BLUD yang berstatus sebagai UPTD hanya sampai pada level kegiatan yang secara aturan maupun aplikasi SIPD tidak memungkinkan untuk memasukkan anggaran belanja pegawai PNS yang merupakan belanja tidak langsung. Oleh karena itu, belanja PNS BLUD tersebut dianggarkan di Dinas Kesehatan sebagai OPD induknya. Dan dengan demikian, realisasinya juga dilaporkan di Dinas Kesehatan. Padahal Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab 2, huruf D, angka 1, butir T, menyebutkan bahwa pengelolaan belanja pegawai merupakan kewenangan SKPKD, SKPD, dan BLUD. Di sini jelas bahwa BLUD juga memiliki wewenang untuk mengelola belanja pegawai. Kendala penganggaran belanja pegawai PNS pada BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD berdampak pada kebenaran asersi kelengkapan pada penyajian laporan keuangan, khususnya laporan realisasi anggaran dan laporan operasional yang tidak memasukkan belanja pegawai PNS yang nilainya cukup material. Tentunya ini juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan. Pertanyaannya adalah, apakah BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam kondisi laporan realisasi anggaran dan laporan operasional tidak mencantumkan belanja pegawai PNS yang nilainya cukup material? Tentunya kondisi seperti ini menimbulkan dilema. Diberi opini WTP kurang tepat, karena ada unsur belanja atau beban yang nilainya cukup material tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Tidak diberi opini WTP, ada yang menganggap kurang tepat, karena kejadian seperti itu berada di luar kendali manajemen BLUD yang bersangkutan. Menurut saya pribadi, dalam kondisi seperti ini, BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus sebagai unit pelaksana teknis daerah atau UPTD tidak dapat diberi opini wajar tanpa pengecualian. Dengan kata lain, opininya harus dimodifikasi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ini wilayah abu-abu yang bisa disikapi berbeda oleh para auditor berdasarkan pertimbangan dan persepsi masing-masing. Sepertinya perlu ada pembahasan antara IAPI
BPK dan Kementerian Dalam Negeri ceki Subdirektorat BLUD untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut agar tidak menjadi dilema dalam pemberian opini auditor. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.